Nah, jadi syarat untuk memelihara ternak ayam yang masih kecil kayak gini guys, itu adalah tidak memberikan celah-celah ini untuk supaya nyamuk tidak masuk ya guys ya. Nah, kalau celah-celah ini masih ada kayak gini, itu nyamuk bakalan masuk. Nyamuk kalau udah masuk, ayamnya susah untuk beristirahat. Dan efeknya apa? Ya, daya tahan tubuh ayamnya itu kurang kuat ya guys ya. Nah, jadi kalau bisa ayam yang masih kecil kayak gini, itu harus rapat ini guys ya. Tidak boleh ada nyamuk untuk masuk guys. Kalau nyamuknya udah masuk, otomatis ya tadi ya, susah untuk beristirahat ayamnya dan jadi daya tahan tubuhnya itu menurun guys, kayak gitu. Nah, kalau masih kecil gini kan dikandangin aja, jadi kalau udah sedikit lebih besar, ayamnya itu bisa dilepas liarkan. Jadi kalaupun ada predator, dia bisa lari guys ya. Dan poin yang kedua, tadi poin pertama ya guys ya, ini wajib terhindar dari nyamuk ya. Umur 1 sampai 2 minggu itu harus terhindar dari nyamuk. Lebih dari 2 minggu ya udah bisa lah ya bolong-bolong kayak gini, karena dia sudah mulai kebal dan mulai tumbuh bulunya, jadi nyamuk pun gigit ya nggak masalah ya. Poin yang kedua adalah makanannya itu harus kenyang ya, harus kenyang ayamnya guys ya. Kalau nggak kenyang juga dia gampang juga terkena penyakit ya. Nah, jadi kalau dia pun terhindar dari nyamuk, istirahatnya cukup, makannya kenyang, dijamin ayamnya itu sehat ya guys ya. Dijamin sehat itu guys ya. Dan kalau mau kalian kasih vitamin ya kasih aja. Tapi kalau vitaminnya itu kayak yang alami kayak gitu, itu ya air jahe campur apa namanya guys, gula merah ya. Air jahe campur gula merah itu ayam itu udah vitamin yang super lah guys ya, menurut aku ya guys ya. Atau kunyit campur gula merah ya. Kalau kunyit dicampur gula merah itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi kalau jahe campur gula merah itu fungsinya untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga, dan terhindar dari yang namanya pilek ya, pilek atau flu-flu kayak gitu guys ya. Nah, itu tadi ya poin pertamanya, nyamuk nggak boleh masuk supaya ayam istirahatnya cukup. Poin yang kedua, dikasih makan yang kenyang kayak gitu ya. Poin yang ketiga, dikasih jamu-jamuan ya guys ya. Karena kita tahu kalau kita beli vitamin pabrikan itu disangsikannya ya kurang kurang maksimal ya guys ya, kalau menurut aku ya guys ya. Jadi menurut pengalaman aku tuh ya, vitamin yang organik ya, yang bagus ya, yang alami ya. Jahe dicampur gula merah atau kunyit campur gula merah ya. Ya, jadi kunyit atau jahenya disurut dulu guys, disurut, diparut dulu. Jadi habis itu diperas airnya dan dikasih gula merah ya. Kenapa mesti gula merah? Karena ayam tuh suka yang manis-manis guys, gitu guys ya. Ataupun kalaupun kalian nggak ada gula merah, boleh aja itu namanya jahe atau kunyitnya dicampur aja ke BR atau ke makanannya itu guys ya. Itu juga udah mau ya, tanpa gula merah pun bisa, seperti itu guys ya. Nah, jadi itu guys ya, poin pertama, ayamnya harus terhindar dari nyamuk di umur masih 1 atau 2 minggu. Yang kedua, dia harus kenyang, dan yang ketiga dia harus dikasih vitamin kayak gitu guys ya. Ya, mudah-mudahan itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh ayam supaya tidak gampang sakit. Jadi dia pun udah walaupun nggak ada induknya, tapi ayam tetap sehat kayak gitu guys ya. Nah, jadi itu tips dari aku guys ya, kalau mau memelihara anak ayam dari umur 1 sampai bisa dilepas liarkan ya guys ya. Ya, di umur berapa sih bisa dilepas liarkan itu? Di umur 3 minggu udah bisa ya dilepas liarkan ya. Jadi dia bisa cari makanannya sendiri kayak gitu guys ya, bergabung sama kawan-kawannya lah kayak gitu ya. Dan nantinya pun indukannya yang menetaskan mereka itu udah bisa mulai bertelur lagi guys, ketika umur ayam ini umurnya sudah 3 minggu kayak gitu guys ya. Semoga bermanfaat tips dari aku cara merawat ayam umur 1 sampai
3 minggu di kandang seperti ini gitu ya guys ya. Oh ya, satu lagi guys ya, satu lagi, kalau bisa alas kandangnya itu jangan dibiarkan melompong kayak gini. Maksudnya melompong tidak ada alasnya atau liternya ya. Kalau dibiarkan liternya cuman papan itu bau guys, kandangnya bau, dan itu juga bisa menyebabkan ayamnya sakit guys. Jadi solusinya gimana? Solusinya dia wajib dikasih kompos, kompos dari kotoran lembu atau kotoran sapi ya, atau kotoran kambing maksudnya guys ya. Kenapa seperti itu? Karena kompos dari kotoran sapi atau lembu itu memiliki bakteri pengurai ya. Nah, jadi kalau ayamnya buang kotoran, itu bakterinya atau kotoran ayamnya bisa diurai sama bakteri yang ada di kompos. Jadi kandangnya itu tidak akan berbau, dan itu bisa dipakai sampai tahunan bisa ya guys ya. Mau kalian tambah lagi pun nggak apa-apa ya komposnya ya, kayak seperti itu guys ya, nggak perlu diganti-ganti. Nah, itu tips yang bermanfaat. Terima kasih buat yang udah nonton, silahkan di subscribe dan share atau like ya kalau suka ya. Thank you.